Ya, salam teman-teman yang sudah join di Zoom ini, bahkan yang sudah ikut join di Instagram Generasi Kualitas. Ya, kita akan mulai yaitu acara live testimoni dari Pastor Brian Nelson. Ya, nanti saya minta Bro Roy untuk doa pembukaan. Waktu saya persilakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik Tuhan. Sampai pada malam hari yang indah ini, Engkau masih bisa pertemukan kami kembali Tuhan, walaupun hanya via virtual Tuhan. Sebentar kami akan memulai kegiatan kami Tuhan, kiranya biarlah Tuhan Kau berikan jaringan yang terbaik, Kau berikan cuaca yang terbaik ya Bapa, supaya dari awal sampai akhirnya nanti persekutuan kami ini, dan juga kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Bapa, supaya tidak terganggu oleh jaringan dan cuaca yang buruk ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai live testimoni kami ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pastor Brian. Hai guys, gue senang sekali. Pertama-tama gue mau berterima kasih untuk generasi berkualitas dan juga pada teman-teman atas kesempatan ini untuk bisa sharing live testimony kepada kalian semua. Dan perkenalkan, nama gue Brian Nelson. Saat ini gue adalah an entrepreneur, but at the same time I'm a pastor. Kalau orang ngomong jadi apa? Pastorpreneur mungkin gitu ya. Nah, pastorpreneur. Dan hari ini gue dikasih kesempatan sama John ngomongkan untuk men-share my life testimony, untuk memberikan kesaksian hidup gue, kenapa gue bisa ikut Tuhan, gitu. Mungkin gue mulai dengan awal, yaitu yang tema yang gue bawakan hari ini adalah mengenai kesempatan yang baru. Karena gue percaya di dalam diri kita nggak ada yang sempurna, bener ya? Nggak ada yang sempurna. Dan gue mau ceritakan tentang masa kecil gue, teman-teman. Masa muda gue yang dimana gue nggak banggakan padahal. Boleh nggak? Kalau boleh jangan dicontoh gitu. Kalau boleh jangan dicontoh. Karena waktu gue masih muda, gue itu sangat bandel. Bandel banget. Bandelnya parah. Berandal, boleh ngomong kasarnya. Dan saat gue berumur 14 aja, gue udah mulai minum-minum alkohol, udah mungkin nyoba sana, nyoba sini, semua gue udah cobain gitu. Sampai pada akhirnya, orang tua gue fed up with me. Orang tua gue yang semestinya dari agama tetangga, dengan arti dia orang adalah agama Buddhis, mau loh orang tua gue paksa gue untuk pergi ke gereja. Untuk gue umur 15, paksa gue pagi-pagi sekali, gue dibangunin, dan ditarik masuk mobil, gue disuruh mandi, masuk mobil sama bokap gue, akhirnya di-drop di sebuah gereja, teman. Untuk mendapatkan pelajaran gitu. Karena teman dari bokap gua adalah salah satu dari pelayan daripada gereja yang gua dulu itu. Dan gua di-drop di dalam gereja itu. Karena saking bandelnya, orang tua gua aja fed up, udah capek, nggak tahu mau bagaimana mau ngurusin gua. Dia ngomong, udah, gue cuma bisa serahin ke temen dia itu yang melayani di sebuah gereja ini, ngomong, gue titip anak gua untuk lo ajar deh, terserah mau gimana katanya. Jadi pada gue nyampe di dalam sebuah gereja itu, teman-teman, gue baru kenal Kristus itu umur 15 tahun. 15 tahun. Tapi tahu nggak, waktu kita umur 15 tahun, gue nggak tahu sih umur-umur kalian di sini, apakah lebih tua daripada itu, kayaknya sih tampang-tampangnya iya ya. Nah, waktu gue umur 15, ya waktu kalau kita ngomong kenal Tuhan ya, cuman mungkin mulut sama hati belum sinkron gitu loh. Karena kita belum mengerti dalam akan siapa sosok Sang Juru Selamat kita itu.
gitu. Dan gue waktu ikut gereja itu ya gue iya aja gitu, kayak ngikutin aja. Gue untuk belajar iya, gue untuk menerima kalau ngomong iya terima. Nah, singkat cerita, waktu gue umur 15 itu, karena gue kenal, baru gue menerima Tuhan Yesus dalam sebuah gereja, gue harus lanjutin pergi kuliah, teman-teman. Gue pergi kuliah, dan gue waktu itu pengen banget pergi ke luar negeri, yaitu ke Australia. Kenapa harus pergi ke Australia? Karena dulu gue punya mantan yang memang mau pergi sekolahnya ke sana, teman-teman. Dan gue pengen banget, gue ngomong, pokoknya gue mau pergi ke Australia, gitu. Gue ngomong sama orang tua gue. Dan orang tua gue nggak kasih, teman-teman. Orang tua gue nggak kasih pergi ke Australia. Sampai pada detiknya gue berdoa. Gue berdoa, boleh ngomong doa syafaat iya, gue doa pagi iya, pokoknya gue doa sehari penuh iya. Gue ngomong sama Tuhan dan gue bikin janji sama Tuhan. Disitulah salahnya gue. Tapi bukan salahnya, kayaknya nggak ada yang kebetulan. Gue ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau gue boleh pergi ke Australia, gue nggak akan lupain lu. Gue nggak akan lupain lu, dan gue akan menjadi pengikut lu. Gue ngomong, waktu nanti gue di Australia, gue pasti melayani lu. Gue nggak akan lupain lu, gue akan mengenal lu lebih dalam lagi di sana. Nah, apa yang terjadi, singkat cerita, teman-teman? Doa gue dikabulin. Gue pergilah ke Australia, glory, haleluya tuh. Gue seneng gila-gilaan. Gue ngomong, wah, gue dikabulin. Tapi, apa yang terjadi, singkat cerita, karena gue masih berumur 16 tahun, teman-teman, waktu gue nyampe Australia. Waktu doa gue dikabulkan, waktu gue nyampe, gue malah bukan memegang janji dia, tapi gue melupakan dia. Gue melupakan Tuhan. Karena gue umur 16 tahun, what do you expect from me? Gue umur 16, dan akhirnya gue masuk di dalam kelompok yang salah, teman-teman yang salah. Akhirnya gue jadi salah jalan. Kerjaan gue adalah party. Gue party setiap kali, hampir kalau seminggu bisa 3 kali, teman-teman. Bayangin, seminggu 3 kali kerjanya party. Party, mabok-mabok pora, ya. Pokoknya kerjaannya gue ngerokok parah, gue ngerokok berat, ya. Gue akhirnya, singkat cerita, teman-teman, itu berlangsung 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya. Gue 3 tahun nggak pernah berdoa sedikit satu pun dalam 3 tahun waktu gue ada di Australia. Waktu gue nyentuh. Dan ada satu insiden yang Tuhan balikan kepada gue. Tuhan sentil gue. Gue waktu menuju mau pergi ke kuliah, gue kan waktu itu jalan tuh. Waktu gue jalan, tiba-tiba gue ngerasa ada sesuatu yang sakit di dada gue. Dada gue sakit, yaitu di sebelah kanan dari dada gue. Gue ngerasa ada yang nusuk. Kayak orang mungkin tusuk pisau di dalam dada gue. Gue berpikir seperti itu. Karena waktu saking sakitnya, gue pingsan loh di tengah jalan. Gue pingsan di tengah jalan sendirian. Dan pada akhirnya gue bangun juga. Waktu dari pingsan itu, gue bangun sendirian juga. Gue nggak tahu berapa menit, mungkin gue pass out, mungkin sekitar ada 10 menitan, gue nggak ngelihat jam specifically, tapi gue benar-benar pingsan, jatuh sampai ke tanah, akhirnya gue bangun lagi sendiri. Waktu gue kebangun, gue ngerasa kesakitan banget. Setiap langkah yang gue ambil, itu sakit banget di dada gue. Sampai pada akhirnya gue nggak bisa jalan lagi. Gue telepon temen kelas gue, kolega temen kuliah gue ngomong, please, jemput gue. Kayaknya ada sesuatu yang salah
dengan badan gue. Gue ngerasa kesakitan. Boleh nggak please lu jemput gue, bawa gue ke rumah sakit saat ini. Akhirnya singkat cerita, dijemputlah gue, bawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit, teman-teman, langsung gue dibawa ke ICU. Untuk ngapain? Cek X-ray, CT scan, ya, cek untuk bagian torak, yaitu kalau mau cek torak untuk bagian dada gua, untuk cek apa yang masalah ada di dalam diri gua. Dan tiba-tiba dokter terkejut dengan menyampaikannya ke gua. Dia ngomongkan dengan sampai kekejutnya, dia ngomong gini, ayo, udah nggak usah banyak ngomong, lu tanda tangan dokumen ini, kayak dokumennya adalah ngomong untuk istilah kata, untuk bertanggung jawab untuk kalau mau melakukan operasi gitu. Dia ngomong tanda tangan, udah pokoknya tanda tangan. Kenapa dok? Gitu. Dia ngomong kita harus ngelakuin operasi kecil saat ini. Gua harus belek bagian dada lu sedikit karena paru-paru lu bocor. Dia ngomong paru-paru lu bocor. Dia ngomong paru-paru lu ada lubang, yaitu segini gede. Dia ngomong. Ada paru-paru lu ada lubang segini gede. Terus si dokter ngomong sama gua, kita harus melakukan operasi yang kecil. Ya udah, gua ngomong, yuk kita lakuin. Gua langsung di anestesi, udah lokal, ya udah gua asal bangun-bangun, gua udah ada selang di dada gua. Ada selang di dada gua panjang kayak masuk ke mesin gitu. Jadi gua pegang. Nah, gua didiagnosa sama rumah sakit sama dokter. Dia ngomongkan spontaneous pneumotorak. Jadi artinya ya untuk bahasa awam kita untuk gampang dimengerti, ya dia ngomong paru-paru bocor aja gitu. Paru-paru gua bocor secara spontan. Tidak tahu kenapa, karena gua nggak ada riwayat dari keluarga gua, nggak ada riwayat tentang masalah paru-paru, nggak ada genetika, tapi tiba-tiba secara spontan paru-paru gua bocor. Gitu. Nah, disitulah gue terbaring di dalam rumah sakit. Dan rumah sakit itu adalah rumah sakit Katolik, teman-teman. Pernah pergi ke rumah sakit Katolik nggak? Kalau misalkan rumah sakit itu setiap ranjang, di atasnya pasti ada tanda salib. Gitu. Antara itu di meja, ataupun di tembok, pasti ada. Liatin deh. Nah, gue malam-malam, baru pertama kalinya, selama 3 tahun, gue nggak berdoa, itu pertama kalinya gue berdoa sama Tuhan. Gue berdoa lagi sama Tuhan, gue ngomong, kok bisa begini sih, gitu. Ya, pertama gue minta maaf, gue ngomong, Tuhan, gue minta maaf. Gue ngomong, gue ada selama ini, gue mengingkari janji-janji gue, yang semestinya gue datang nyampe ke Australia karena udah dikabulin, gue semestinya ngelani lu lebih lagi, tapi gue ngelupain. Gue malah mengingkari janji, gue malah ngelupain lu, malah gue ngelupain lu, gue malah salah jalan. Gue kerjaannya malah menjauhkan diri daripada lu. Dan di situ gue bener-bener ngerasa waktunya gue secara fragile, bener-bener gue terapuh-rapuhnya kehidupan gue pada saat itu. Karena kenapa teman-teman? Dokter ngomong, 3 hari kalau lu ini harus ambil operasi lagi. Yaitu lubang yang ada di paru-paru lu harus ditutup dengan cara dioperasi. Yaitu caranya di stapler. jadi kalau medical ngomongnya ya stapler, mungkin dijahit lah gitu lubangnya. Jadi ada caranya si dokter. Dan gue ngerasa ketakutan karena itu kan ngomongin organ dalam tubuh ya teman-teman gitu loh. Dan saat itu zaman gue lumayan belum canggih kayak zaman sekarang gitu. Ya gue agak takut lah, namanya gue bayangin umur 18 tahun ya. Umur 18 tahun, bayangin kalian udah pernah ngalamin namanya operasi organ dalam. Nah pastinya takut gitu. Sama juga berupa dengan gue takut banget. Gue sampai pikir aneh-aneh, gue pikir kayak aduh Tuhan kalau gue nggak lewat, gue nggak, maksudnya ya please Tuhan kasih gue kesempatan, gue ngomong kasih gue kesempatan kalau gue bener-bener disembuhkan, gue dipulihkan,
gue pengen hidup gue untuk melayani lo. Gue ngomong seperti itu. Dan kayaknya Tuhan pegang tuh janji-janji dia, janji-janji itu pada saat itu. Dan singkat cerita, setelah besokannya mau operasi, si dokter harus ngelakuin CT scan lagi, satu X-ray torak di bagian dada gue, mau ngeliat lubangnya bagaimana di tempat posisi mana supaya dia bisa jahit dengan benar. Nah, singkat cerita, si dokter tiba-tiba terkejut. Dia datang ke gue dengan muka yang terkejutnya, dengan sangat happy-nya. Dia ngomong, Brian, this is sebuah mujizat, dia ngomong. Gue masih ingat di bawah mukanya dia, mujizat banget nih. Tuhan lu luar biasa juga ya, katanya. Kenapa, dok? Gue ngomong, kenapa? Bahwa lubang paru-paru lu ketutup sendiri. Lubang paru-paru gue bisa ketutup sendiri. Gue langsung berpikiran satu hal. Tuhan, kenapa kamu mau melakukan ini untuk aku? Gitu. Gue percaya, teman-teman, bahwa setiap kehidupan kita pasti punya kegagalan. Ya nggak sih? Kita punya kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang kita merasa kita nggak layak, kita hina, kita berdosa, kita nggak pantas lah untuk bisa mendapatkan kesempatan baru sama Tuhan. Tapi disitulah waktu Tuhan malah mau melawat kita. Disitulah waktunya Tuhan mau ada bersama dengan sisi kita. Disitulah waktunya Tuhan mau melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan gue percaya pada saat itu Tuhan telah menjadi Tuhan yang hidup buat kehidupan gue. Dia memberikan mujizat pemulihan dalam kehidupan gue pertama kalinya. Dan gue bisa saksikan bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Jehovah Rafa buat gue. Dia adalah Tuhan pemulih buat gue. Dan dokter aja bisa terkejut kok. Apalagi gue, gitu pada saat itu. Gue ngomong kayak, oke, kok tiba-tiba bisa ketutup? Aneh, gitu. Tapi nyata. Nah, yang gue bisa sampaikan hari ini adalah Tuhan yang gue sembah selama ini, mungkin tadi adalah singkat cerita tentang kesaksian hidup Pastor. Itu cuma satu di antara mungkin 100 yang Pastor ngalamin. Tapi kehidupan aku sendiri adalah mengalami proses di mana Tuhan ngomong, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, kata Tuhan kan. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itu akan menimbulkan iman kita kepada Tuhan yang kita sembah. Dan mungkin proses itu yang gue harus alami adalah untuk pendekatan diri buat gue bersama dengan Tuhan. Untuk supaya gue lebih dekat lagi dan mau mengenal Tuhan kita yang hidup ini. Nah, itu adalah kesaksian hidup gue, teman-teman. Dan sampai detik ini, kalau lu bertanya, kenapa Pastor lu mau jadi hamba Tuhan? Gue cuma ngomongin satu, awalnya gue nggak mau, gitu. Jujur aja, gue nggak pernah mau jadi hamba Tuhan. Gue mendingan jadi bisnismen lah. Gue menjadi entrepreneur aja. Gitu. Gue udah berhasil, ngapain gue jadi capek-capekin gitu. Capekin. Tapi gue ngelihat Tuhan itu kadang kerja dengan cara misteriusnya. Dia harus gue ngalamin sesuatu proses supaya jalan satu-satunya yang gue tempuh hanyalah bersandar dan taruh harapan kepada dia. Karena nggak ada yang gue bisa harapkan lagi. Hanya dia sepenuhnya adalah jalan dan hidup buat kehidupan gue. Itu aja sih, teman-teman, kalau kalian mau tahu tentang life testimony gue. Itu adalah salah satu tentang life testimony gue. Ya, saya percaya teman-teman yang sudah join di live IG maupun yang di Zoom meeting ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari Pastor Brian. Dan saya sendiri pun terberkati. Ya. Karena mau meresponi panggilan Tuhan. Walaupun ada proses awal yang harus dialami sih. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya kepada Pastor Brian, saya persilakan.
bisa melalui chat IG ataupun yang di room ini, silakan. Waktu saya serahkan bagi teman-teman yang mau sharing. Ada yang mau bertanya sama Pastor, silakan. Iya, saya mau bertanya nih, Pastor ya. Ya, sebenarnya cerita dari Pastor tadi sih sangat memberkati. Kenapa? Karena memang banyak anak-anak muda seperti itu. Ya, salah satunya saya sepertinya di situ juga sih dulu. Saya dulu di pergaulan seperti itu. Makanya cerita dari Pastor tadi, ya sebenarnya kalau menurut saya biasa kan gitu. Karena kita udah pernah ngalamin itu dulu. Makanya saya juga sering sih juga mengalami seperti itu dulu. Bahkan saya itu dari kecil memang Kristen. Sementara Pastor bilang tadi beda kan. Sementara saya dari kecil tuh Kristen. Tapi ke gereja aja nggak pernah gitu loh. Ke gereja nggak pernah. Tapi memang orang tua rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi ya memang setiap manusia pasti akan mengalami titik terendah. Nah seperti Pastor tadi titik terendah di situ mungkin. Nah saya juga pernah mengalami sedikit sharing. Mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu nih teman-teman Grace, Karen sama Kak John. Kami sering cerita tuh anak muda ini. Saya titik terendah saya 2017 tuh. Nah meskipun saya dari kecil tuh, saya lahir 98, saya dari kecil udah Kristen, tapi 2017 baru bisa dikatakan benar-benar saya ini baru muridnya Tuhan gitu. Sebelum itu saya, ya nggak peduli gitu, bakal nggak percaya sama Tuhan gitu, nggak pernah percaya sama namanya Tuhan. Pasti ngandalkan teman, apalagi kalau kita udah di luar nih, kalau cowok-cowok kan pasti hidup bebas tuh, pasti nggak pernah lagi lupa, nggak pernah ingat sama Tuhan gitu, pasti sama teman aja terus, bahkan nggak pernah pulang. Nah di terendah saya 2017 tuh, itulah saya waktu itu sampai saya pernah masuk penjara tuh, di situ saya sampai, di situ baru saya di dalam tuh baru kayak ngeluh gitu, kayak ngeluh baru berdoa, sama kayak ini bilang pastor tadi itu, pastor 3 tahun nggak berdoa, tiba udah mengalami seperti itu, pasti berdoa kan gitu. Nah saya jujur waktu itu saya berdoa di hadapan teman-teman tuh, sampai bilang Tuhan kok bisa kayak gini, terus nanti kalau aku udah selesai nih, kalau udah keluar pasti berubah, kan gitu, pasti manusia namanya gitu tuh. Tapi itu saya bulan 4 tuh kan kejadian itu. Tapi selanjutnya cuma ngomong doang gitu. Udah keluar sama yang kayak pastor bilang tadi, pasti masih ngulang kan gitu. Udah Tuhan kabulkan, terakhirnya lanjut-lanjut terus, terakhirnya saya jenuh juga sendiri. Dan puji Tuhan sih sampai sekarang masih pendidikan saya nih di STT. Jadi ya sebenarnya kayak pastorin juga sebenarnya bisa jadi motivasi buat kita nih anak muda, yang masih muda kan jangan sia-siakan hidup gitu. Karena jangan sampai terjadi seperti yang kita alami kan gitu. Nanti takutnya kalau udah terjadi nggak terselamatkan, terus gimana kita mau bertobat kan gitu. Puji Tuhan kita masih dikasih Tuhan kehidupan kan gitu, sama seperti yang kita alami. Kalau Tuhan nggak kasih kan, bisa aja kita nggak bisa bertobat lagi nah gitu. Nah saya ini ada mau satu pertanyaan nih sama Pastor nih. Bagaimana nih cara Pastor mungkin menghadapi teman-teman yang sefrekuensi dulu tuh, bandelnya sama, terus tiba Pastor sekarang kan udah berubah tuh. Gimana cara menghadapi mereka yang mungkin sering ngejudge kita gitu kan, mungkin nggak benar ini, masa kamu bisa berubah, untuk apa, bagus balik sini sama kami lagi. Nah bagaimana cara Pastor meresponi seperti itu? Itu aja sih pertanyaan saya. Okay. Thank you, Roy. A good question. Bagaimana meresponinya? Pastinya kan Tuhan ngomong memang kita harus jadi terang dan garam buat orang lain. Benar ya? Kita disuruh jadi terang dan garam buat orang lain. Dan pastinya janganlah kita cuma hanya ngumpul sama garam-garam doang. Akhirnya jadi gudang garam. Benar ya? Akhirnya jadi gudang garam. Nah, kita harus menjadi garam buat orang lain yang belum diasinkan. Kan Tuhan ngomong, untuk apa lagi gunanya kalau kamu nggak asin, dibuang, diinjak orang. Kamu harus tetap jadi garam yang asin buat orang lain. Kita pun dalam kehidupan ini harus berusaha. Ya, berusaha apa? Yaitu memberitakan kebaikan, kasih Tuhan Yesus Kristus kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Tugas kita adalah itu. Kan mandat hukum dari yang terutama kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap pikirmu, dan kedua kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi mandatnya apa? Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Betul ya? Dan kita harus punya satu mandat ini, kita harus jalankan. Kalau kita udah menjadi anak Kristus, kita harus jalankan mandat Tuhan ini. Tetapi ada tetapinya, teman-teman.
Kalau kita punya teman-teman, kita mau menangkan jiwa-jiwa orang yang memang beda frekuensi, mungkin kehidupan dia masih belum kenal Tuhan, dan mungkin dia masih hidupannya berdosa, kita harus tetap memenangkan mereka, iya benar. Tapi jangan sampai kita kebawa sama dosa itu. Ya, jangan sampai lagi kita kebawa sama dosa itu. Kita berpikir kita mau menangin dia, akhirnya kita yang akhirnya mereka yang menangin kita malah kembali kepada dosa lama kita itu, gitu loh. Nah, kita tugasnya janganlah jadi Tuhan. Kita kebanyakan manusia kita, ya, manusiawi kita, pengen jadi Tuhan. Kita berpikir, wah, kita itu Tuhan. Gue harus menangin nih jiwa ini, satu orang ini yang berdosa parah ini. Mungkin dia pengobat gitu, bandar obat, mungkin dia pelacur gitu. Wah, gue pokoknya harus menangin nih jiwa ini. Nah, balik lagi, iman kamu apakah sanggup? Karena Tuhan kan memberikan tugas dengan masing-masing kesanggupan kita. Jangan sampai akhirnya kita yang malah dimenangin sama mereka. Ya, kita yang harus memenangkan mereka. Tapi jangan sampai nih satu hal. Kita memberitakan kasih Tuhan benar. Kita memuridkan mereka juga benar. Tapi tugas yang terakhir bukan tugas kita, tugas Roh Kudus yang untuk bekerja, tugas Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka untuk memenangkan mereka. Tugas kita adalah mengasihi mereka. Tugas kita memberitakan kabar baik akan Tuhan Yesus. Gue punya loh sosok juru selamat, namanya Tuhan Yesus. Nah, lu mau kenalin, kasih dia pembelajaran sosok Tuhan Yesus seperti apa. Dan praktekkan dalam kehidupan kamu bahwa kamu adalah anak Kristus kepada mereka. Tetapi jangan sampai akhirnya kamu temenin, akhirnya kamu jatuh. Boleh nggak gue kasih satu ilustrasi? Ini agak lumayan pelajaran, tapi untuk kalian semua. Kalian tahu cerita tentang kenapa Daud jatuh dalam dosa? Karena Batseba ya, kita kenal itu ya. Karena Batseba. Nah, dia jatuh dalam dosa karena kenapa? Karena ngelihat Batseba itu mandi, ya, telanjang bulat. Benar kan ya? Nah, pastor ada singkat cerita yang moral ini yang kalian harus ambil dan kasih jawaban ke pastor nanti. Bayangkan, di Alkitab nggak dijelasin secara detail, dia cuma ngomongin bahwa itulah petanda awal di mana Daud jatuh dalam dosa, bahwa dia ngelihat Batseba mandi telanjang bulat, ini seperti itu. Nah, pastor kasih satu ilustrasi. Contohnya kalian lagi baru move in, mungkin nyewa kontrakan deh. Kontrakan, nyewa tempat, kontrakan, mungkin kosan di tempat kalian pada saat ini. Tapi tiba-tiba di tetangga kamu ada seorang pasangan beda kelamin gitu, ya. Beda gender dari kalian lah masing-masing. Jadi yang cowok ngelihat tiba-tiba cewek, yang cewek ngelihat cowok. Tiba-tiba somehow dari balkoni kalian bisa ngeliatin mereka mandi telanjang bulat. Sama deh gitu, ya. Tolong ini dicamkan baik-baik. Apakah waktu kalian ngeliatin mereka tiba-tiba telanjang bulat, kalian punya pemikiran mau bunuh? Kalau tiba-tiba mereka punya pasangan hidup, mungkin sih yang orang kamu ngelihat lagi mandi itu, dia punya pasangan hidup, mungkin dia mungkin udah beristri, bersuami, mungkin contohnya seperti itu. Apakah kalian tiba-tiba berpikiran untuk mau bunuh suaminya atau istrinya? Itu satu pertanyaan untuk buat kalian. Coba boleh nggak dijawab? Maksudnya, pastor pengen tahu. Ini dalam pengertian kalian aja. Pastinya enggak dong, teman-teman. Itu psikopat namanya. Kalau kita tiba-tiba bisa ngelihat seorang mandi, tiba-tiba gara-gara dia telanjang, tiba-tiba kena pengen bunuh pasangan hidupnya, itu kita psikopat. Nah, apa maksudnya, pastor? Gitu. Apa maksudnya? Di Alkitab nggak ngomongin secara detail berapa kali Daud ngelihat Batseba mandi. Nggak dijelasin secara detail. Tapi pastor punya satu kesimpulan bahwa Daud ngelihat Batseba mandi
Bukan cuma 1, 2, 3 kali saja. Dia ngelihat itu berkali-kali. Udah berkali-kali. Sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Dosa itu, mungkin sekali kita kuat, kita punya iman, yang kita harus lalui dengan dosa, yaitu apa? Seperti benar kata, seperti Yusuf, kita harus kabur. Mau digoda, kabur. Lihat dosa, kabur. Bukannya kita lawan, gitu loh. Tuhan ngomong bahwa kalau kita ngelawan, ya kita balik lagi. Lihat kesanggupan kita. Misalkan pastor nih, boleh nggak pastor kasih satu ilustrasi perumpamaan yang se-ekstrim-ekstrimnya? Ya, se-ekstrim-ekstrimnya gini. Anggap deh pastor dibawa ke tempat untuk memenangkan jiwa, mungkin ke tempat stripper atau pelacuran gitu contohnya ya. Ini contoh ya teman-teman supaya kita bisa belajar. Mungkin sekali, 2 kali pastor kuat ngomong hadapin. Lihat cewek telanjang, bulet, waduh cantik-cantik, sekali kuat. Wah, haleluya, kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ngomong kasarnya. Kita tengking gitu, kita bahasa roh. Ya kedua kali, datang lagi. Wah, kita lebih kenceng bahasa roh. Ketiga kali, kita lebih kuat lagi. Gitu. Keempat kali, lama-lama gue ngeliat dalam hati. Wah, cewek ini cantik juga ya. Kelima kali, wah, udah mulai goyah imannya. Keenam kali, punya keinginan dalam hati. Makanya Daud bisa jatuh dalam dosa seperti itu. Nah, yang kita bisa ambil daripada cerita dari yang tadi pastor simpulkan adalah, ya kita boleh mau coba memenangkan jiwa teman-teman kita yang lagi berdosa. Tapi kita balik lagi, iman kita kuat enggak? Itu. Jangan jadi Tuhan. Karena Tuhanlah yang harus memulihkan mereka. Tugas kita mengasihi mereka. Jangan tinggalkan. Bukan berarti kita harus tinggalkan mereka, hilang gitu. Tapi kita ada, tapi bukan berarti waktu diajak untuk, yuk, kita misalkan minum-minum yuk. Kita ini yuk. Kita pikir kita kuat. Sekali kuat. 2 kali kuat. Lama-lama kamu jatuh kayak Daud. Gitu loh ceritanya. Itu loh, Roy. Iya sih, pas yang dibilang Pastor tadi. Kalau kita apalagi masih baru nih ya kan, jadi kita nggak usah sok jago lah gitu, sok kuat. Nah itu juga, saya juga pernah juga sih dulu ngalami itu pas baru masuk sekolah teologi nih. Ya banyak sih sebenarnya lika-liku yang hidup yang saya alami, Pastor, kan gitu. Waktu saya masih semester 1 tuh, sempat saya mau melarikan diri tuh. Bahkan kampus saya di Surabaya, terus ada teman di Surabaya kota. Saya kan di Mojokertonya. Ya teman bandel juga tuh dari Medan dulu kan. Kami dari Medan dulu sama, cuman dia kerja di sana kan. Terus dia kayak ya nyuntik-nyuntik gitu lah kan, namanya juga teman. Kebetulan saya juga baru pertama kali tuh masuk asrama yang dulunya bebas, nggak ada aturan. Tiba-tiba masuk asrama kan, wah itu pasti sakit sekali rasanya, nggak bisa pegang HP selamanya kan gitu, ada jam-jamnya tuh kalau STT kan gitu. Nah kebetulan waktu itu saya sampai ada niat jatuh, saya jarang tuh kumpul HP. Ini semester awal sih, masih baru datang, nggak ngumpul HP, terus saya chattingan. Terus saya sempat mau kabur tuh, saya minta izin sama kampus ya, saya buatlah banyak sekali alasan tuh, buat alasan mau jumpa keluarga inilah, padahal sebenarnya nggak ada kan gitu. Lari ke teman saya, di situ masih agak bisa lah. Ternyata lagi teman saya yang goda tuh dari Jogja. Ini udah saya 1 semester lewat nih, masuk STT kan. Terus dia ngajak buka tahun di Jogja. Kebetulan kan nggak bisa pulang nih anak STT. Kebetulan dari Surabaya bisa naik bus tuh, ada bus kan dari Surabaya ke Jogja cuman berapa lah katanya kan. Nanti kalian sini aja, Roy. Nah pas saya di situ lah kemarin saya nggak balik lagi ke kampus. Itu saya nggak balik 2 bulan atau 3 bulan tuh, nggak balik sampai saya kasih alasan sama orang tua. Saya nggak kuat gitu. Karena gimana dikatakan bahwa di kampus itu susah sekali, nggak bisa pegang HP, bahkan juga nggak bisa bebas, terus keluar juga nggak bisa, keluar gerbang sedikit kita udah bahaya kan gitu, wajib ngadap puket, ngadap kemahasiswaan gitu. Nah di situ saya sempat nggak balik, tapi ya sempat kembali lagi sama yang dibilang Pastor tadi kan, kalau manusia ini memang namanya kita jatuh dalam dosa tuh, tapi kan kembali lagi tuh kalau kita dengar cerita Daud, dia mau mengaku dosanya sama Tuhan. Nah itu juga sih salah satu yang spesial dari Daud, seberapa besar pun dosanya dia mau mengaku. Nah jadi saya sempat juga jenuh waktu itu di kos teman tuh,
hidup ya cuman gitu-gitu aja. Dia cuman ajak masuk klub di Jogja sana kan, siang kan kota pelajar tuh. Saya juga baru sekali tuh ke Jogja. Kota pelajar pas diajak malam, Roy, ayo kita malam ya keluar Jogja ini biar kau tahu dulu kayak gimana Jogja katanya kan. Wah, itu memang parah sekali kan. Terus diajak, ya berbulan-bulan sih kami di situ. Memang dia yang nanggung semuanya kan gitu. Kebetulan dia lumayan berat dan orang tuanya, tapi dia manfaatkan untuk yang tidak baik. Nah, singkat cerita, setengah malam tuh saya jenuh juga, terakhirnya pas terjenuh kan, jenuh. Jadi kayak, masa sih hidup saya gini-gini aja, kemarin udah janji sama Tuhan, gimana nih kalau pada waktu ini nanti tiba-tiba digrebek gitu misalnya, nggak bisa keluar lagi sama sekali, mampus kan gitu kan. Sementara orang tua saya di sana udah senang gitu saya masuk STT gitu kan. Ya terakhirnya saya minta ampun lagi sama Tuhan, ya mulai dari situlah baru saya bisa sampai sekarang ini, sama seperti yang Pastor ceritakan tadi ya. Kembali lagi kan, kalau kita lihat Daud itu memang dosanya banyak kan gitu. Bahkan dia kalau ada salah dia, tapi dia mau minta ampun sama Tuhan. Itu aja sih kalau saya ambil cerita Daud yang seperti Pastor bilang tadi, dia memang mengintip. Ya, itulah kita anak muda nih. Sekali dua kali memang kuat tuh, tapi kalau selanjutnya namanya juga masih manusia kan gitu. Apalagi masih muda. Itu pasti nggak akal bisa lah semampu itu. Tapi kita balik lagi kan gitu. Kalau kita minta Roh Kudus, pasti dia pimpin kita terus. Cuman kadang kita petobat baru nih, kadang sok jago gitu. Nah, saya juga dulu gitu tuh, sok jago tuh, merasa udah paling bagus gitu kan, udah paling baik gitu. Ternyata Daud sendiri, jadi kayak yang dibilang Pastor tadi, kita yang ditarik, bukan kita narik mereka. Ya itu sih Pastor, makasih buat jawabannya. Thank you, Roy. Ya, keren sekali kesaksian dari Roy. Iya sih, kebanyakan dari kita, khususnya cowok, itu anak Tuhan, sok kuat. Pada akhirnya kalau ada hal yang membuat kita jatuh, itu ya nggak lari, manda diabaikan gitu. Tapi kalau kita abaikan nggak lari, kelama-lamaan kita sendiri yang akan jatuh. Itu sendiri yang saya alami. Ya, jangan sampai kalau ada hal yang membuat kita jatuh, jangan dibiarin, kita harus buang, dan kalau bisa kita lari, ya lari aja gitu yang dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya kepada Pastor yang ada di room sini, teman-teman yang di room sini, ataupun teman-teman yang ada di live IG. Kalau teman-teman yang di live IG bisa tulis komen. Kalau ada teman-teman yang di room sini mau tanya sama Pastor, saya persilakan. Ini Adam. Pastor. Ya, silakan. Halo, Meda. Salam kenal. Iya. Ya mungkin ini pertama kali saya ikut seminarnya ya di Grup Generasi Berkualitas. Ini cukup satu topik yang cukup menarik. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mana tahu teman-teman yang lain belum kenal dengan saya ya. Nama saya Meda Jamasi, sama seperti yang tertulis di namanya itu. Saya juga jurusan mahasiswa teologi STT Jember, Jawa Timur. Dan sekarang tingkat akhir dan nunggu wisuda. Dan saya ini asalnya dari suku Nias, Sumatera Utara. Saya orang Nias. Ya. Jauh. Ya, begini Pastor. Cukup menarik untuk membahas tentang masalah kesempatan yang diterima. Bentar ya, Pak. Ini, Bu. Makasih, Bu. Ya, lagi jualan Pastor. Oh, nice. Iya, sambilan. Biar ramai jualannya. Iya. Nah, begini Pastor. Ini satu topik yang cukup menarik dan mungkin mungkin ada banyak kaum muda yang sekarang ini mengalami banyak tekanan, problem yang dialaminya. Mungkin dari cerita dari Pastor juga salah satunya. Dan dengan begitu banyaknya permasalahan sendiri pun, Tuhan juga memberikan begitu banyak kesempatan gitu loh. Kan kesempatan tiap orang kan berbeda-beda nih. Dan cara dan proses Tuhan itu sangat menarik untuk dibahas, untuk diciptakan gitu loh. Jadi, satu titik, saya juga sepakat dengan, mungkin saya juga mengalami pengalaman yang hampir sama dengan Kak Roy ya, Kak Roy Situme yang, ya gimana lah, ini bercerita tentang bagaimana ketika saya sebelum masuk STT mungkin udah pernah yang namanya jatuh dalam pergaulan bebas ya. Kalau standarnya cowok ya, kalau cowok nih ya standarnya kalau cowok nih standarnya kan biasa aja gitu loh, dalam pergaulan kan nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi kalau cewek ini terlalu kelihatan gitu ya kan.
baik itu dalam tingkah laku dia, cara berbicaranya dia, ataupun pola pikirnya dia sekalipun itu. Karena cewek kan sangat dijaga sekali dalam hal martabatnya gitu ya. Ya pas salah. Tapi di sini dengan bukan cuma pengalaman pribadi saya, dan mungkin ada beberapa muda-mudi yang saya ketemu juga pernah mengalami masa yang sulit, sampai akhirnya mereka mengalami rasa insecure, rasa pengen nggak percaya diri, khususnya para wanita. Dan biasanya yang paling sangat terjebak dalam itu adalah seks bebas ya. Ya di sini memang sangat vulgar sekali sih. Cuman memang untuk sekarang ini, masa-masa ini, ada kerinduan di hati untuk bisa menolong teman-teman yang wanita-wanita yang seperti itu, sampai merasa aduh insecure ya, aduh gak berharga gitu loh. Memang pada dasarnya konsep secara teologinya bahwa Tuhan itu mengampuni gitu loh, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia nggak terbatas akan kasih karunia-Nya. Tapi memang secara psikologi ada rasa takut dalam diri, tidak berharga dan sebagainya. Dan memang ada begitu banyak cerita-cerita juga tentang Kak Raditya Oloan kan, bersama dengan rekan istrinya, itu sangat memberkati. Tapi hanya ada satu pedoman yang sangat kuat saya tarik dari Kak Raditya Oloan, yang dia berkata begini, kalau Tuhan masih kasih kamu koma, kamu jangan kasih dia titik. Gitu. Yeah. Intinya untuk teman-teman jangan terlalu insecure ataupun merasa rendah diri, karena Tuhan itu masih memberikan kesempatan gitu loh. Yeah. Nah, tapi untuk pertanyaannya begini, Pastor, bagaimana sih caranya untuk kita bisa memberikan satu pemahaman yang lebih sederhana gitu loh untuk mereka yang memang nggak ada pemahaman kalau oke lah dia merasa Tuhan itu Maha Pengasih, tapi lebih kepada perkataan yang untuk menguatkan mereka gitu loh. Memang ada banyak contoh Alkitab, tapi yang lebih spesifik untuk lebih menyederhanakannya. Kan kayak kita kan orang yang teologi ini kan bingung juga gimana cara mengaplikasikan pemaparan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Pastor. Bisa berbagi cerita. Ya. Itu pertanyaannya, Meda ya. Jadi pertanyaannya lebih bagaimana mensimpulkan kepada teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan dengan sesimpel-simpelnya gitu ya. Iya, belum kenal gitu. Iya. Oke, good question. Mungkin Pastor cuma bisa kasih satu hal sih, bahwa cuman ada satu sosok yang saya kenal saat ini. Dia adalah teman, dia adalah Tuhan yang mau mati untuk kita. Mau mati untuk kita loh. Itu sesuatu yang ekstrim menurut kalau kita bahasa di dunia ini. Siapa yang mau mati untuk kamu? Belum tentu loh, maksudnya sekarang orang tua aja, mungkin bahasa mau mati untuk anaknya misalkan, atau anaknya ngomong mau mati. Gampang untuk ngomongin, tapi untuk dilakukan apakah gampang? Tapi Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Makanya ada firman-Nya ngomong kasih yang paling terbesar adalah kasih yang memberikan nyawanya kepada teman-temannya. Dan dia menyebut kita teman, sahabat. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dan dia mati di kayu salib untuk menebus apa? Dosa-dosa kita. Orang-orang yang semestinya tidak layak, semestinya kita berdosa. Orang-orang yang mestinya, ya istilah kata, ya udah ditinggalkan aja. Ngapain harus diselamatkan? Tapi Tuhan mau. Gitu. Dan mungkin ada satu firman Tuhan yang gue keinget cuman satu sosok. Waktu itu Tuhan Yesus sebelum mau dihakimi kan, jadi masyarakat disuruh pilih. Dia atau Barnabas. Masih ingat nggak ya cerita itu? Dia ngomong, dan Barnabas padahal orang, dia adalah pembunuh, perampok. Nah, kalau ngomongin dosa kayaknya itu berat ya. Kalau ngomongin ya. Karena udah pernah bunuh, udah pernah ngerampok,
Jadi udah mungkin ngelakuin pelecehan seksual, mungkin nggak tahu deh. Pokoknya udah ngomong kasih kesimpulan bahwa dosa manusia yang terberat udah diutarakan kepada Barabas ini, gitu. Tapi Tuhan Yesus aja waktu dihakimi pada saat itu sama masyarakat, lu suruh pilih di antara dua ini. Tuhan Yesus tidak mengatakan sedikit kata apapun. Nggak membela, nggak menyebutkan, dan dia menutup mulut bibirnya secara istilah kata, dia benar-benar tutup mulutnya. Karena kenapa? Biarpun orang yang tidak layak seperti Barabas pun, dia mau selamatin. Gitu. Dia mau selamatin. Karena dia tahu kita adalah orang yang berdosa. Dan kalau misalkan pun kita ketahui bahwa Barabas itu adalah artinya anak-anak siapa? Gitu. Anak-anak dari kerajaan Tuhan. Gitu. Jadi kita ini yang semestinya tidak layak, tapi ada satu sosok loh mau mati untuk gua. Gue sih itu sesuatu yang pastor sendiri sampai sekarang, kenapa gue mau ikut dia gitu. Gue mau ikut dia bukan karena, maaf ya, bukan takut karena hukum-hukumnya. Maaf, bukan pastor ngomongin pastor nggak percaya hukum Taurat, bukan nggak percaya maksudnya hukum-hukum yang Tuhan ajarkan, bukan. Tapi pastor ikut Tuhan Yesus karena dia terlebih dahulu mengasihi saya dan kalian gitu, dan kamu. Makanya karena dia benar-benar mati untuk gue mau ngikut dia. Itu sih, Meda. Iya, Pastor. Ya, Meda mengerti. Paham sekali, paham. Tapi memang sih, secara rohaninya, Tuhan itu yang menangkap kita gitu loh. Jadi sejauh apapun kita lari gitu loh. Tapi udah panggilan Tuhan tetap ditangkap gitu loh. Tapi memang saya pernah belajar dan dengan pengertian dosa ini sendiri ya, tentang hamartologi gitu kan pas pelajari tentang hamartologi. Memang sifat dosa ini akan tindakan memang akan secara terus menerus gitu, present indikatif aktif. Dia akan selalu terus menerus bertindak gitu loh. Dan mungkin seperti tindakan yang akan selalu ada ketika ada tindakan, ada pencobaan pertama, pencobaan kedua, dan ketiga, bahkan akan menjadi terusnya terjadi. Dan sifat dosa seperti itu. Tapi memang untuk menanggapi sifat dosa seperti ini, kadang-kala membuat orang muda atau anak-anak muda sekarang ini jatuh bangun gitu dalam baik pelayanannya, dalam gaya hidupnya, pola pikirnya, dan banyak hal gitu. Karena gini, dosa itu kan sangat, kalau dasarnya kan kita lihat dosa itu sangat terbuka, misalnya dosa mencuri, membunuh, berzina, atau apa itu. Tapi dosa secara pikiran kan kita tidak tahu kan, Pastor. Bahkan dalam satu hari itu pun, atau per menit pun, atau per detik sekalipun, kita bisa berdosa melalui pikiran kita. Dan dosa ini sifatnya terus-menerus gitu. Apakah dalam tindakan seperti ini, Tuhan aku percaya Tuhan tetap mengampuni. Percaya sekali Tuhan itu tetap mengampuni. Tapi kan berkata bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Tapi sementara Calvin berkata, sediakanlah keselamatan di ayat di Korintus berapa gitu. Nah, padahal pada dasarnya ketika manusia berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan spiritualitasnya kepada Tuhan, dia mengalami namanya jatuh bangun. Dan aku itu pengen coba ini loh, Pastor, mencoba menyelaraskan antara jatuh bangun manusia, niat baik dari manusia untuk kembali kepada spiritual Tuhan, kepada yang namanya jatuh bangun manusia, keinginan manusia untuk kembali dalam spiritualitasnya, dan mengalami yang namanya jatuh bangun, dan disetarakan dengan yang namanya hukum kasih karunia gitu loh. Pastor, apakah tetap memegang namanya keselamatan, tapi kalau misalnya kita tetap jatuh bangun di dosa yang sama, nah bagaimana, Pastor? Kan kita udah berniat nih, aku mau berubah, tapi terus jatuh bangun.
Padahal kita tahu itu dosa, tapi kadang-kala itulah yang dibilang bahwa lebih roh memang penuh tapi daging itu lemah. Nah di sini kadang aku juga bingung kan, saya pribadi bingung. Sementara karya keselamatan telah diberikan Tuhan Yesus, tapi sementara manusia untuk berusaha untuk bangkit, mengalami namanya jatuh bangun. Apakah dalam konsep ini manusia tetap masih gimana ya? Kayak dibilang manusia ini tetap pada hakikatnya bisa berubah atau seperti apa? Ada kemungkinan bisa jatuh, bisa juga nggak berhasil gitu perubahannya dia. Oke, Meda, thank you. Mungkin yang Pastor bisa kasih input adalah pastinya kita harus berusaha gitu ya. Namanya iman ini kan sebuah usaha gitu. Kita harus melangkah. Ya. Jadi seperti misalkan tadi ngomongin kalau cara pikir kita harus kita ubah juga. Nggak bisa maksudnya cara pikir kita dibiarin aja begitu. Ya udah kalau kita mikir yang aneh-aneh, kita yang berdosa, ya udah dibiarkan, enggak dong. Maksudnya kita harus mengenal sosok Tuhan kita lebih lagi, kita harus mengenal firman kita gitu, Alkitab kita baca lebih lagi, dalam lagi, mengenal akan pengertian apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, rubah cara pikir kita. Salah satunya kayak ngomongkan misalkan di Filipi ngomongkan pada akhirnya ubahlah cara pikir kita, maksudnya semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan kebajikan, pikirkanlah semua hal itu ngomong Tuhan, pikirin semua hal itu. Dan Tuhan udah ngomongin, nah itu kan perlu usaha gitu loh. Jangan kita biarkan doang dong gitu. Dan ya kalau kita jatuh bangun itu hal yang biasa menurut aku. Nah, mengenai takut, kita yang penting jangan takut untuk melangkah. Karena takut itu adalah lawan kata daripada iman gitu. Takut itu adalah sebuah intimidasi daripada sang iblis untuk mengganggu pikiran kita supaya kamu nggak bisa, lu nggak bakal bisa gitu. Supaya lu nggak maju, supaya kamu nggak berubah. Cara pikir kamu nggak berubah, kehidupan kamu nggak berubah, supaya kamu udah terluput aja daripada dosa. Itu cara kerja iblis untuk dengan taruh di dalam pikiran kita untuk takut. Gitu. Yang kita harus lakukan, responi ketakutan itu untuk maju dan melangkah. Kegagalan itu biasa. Beda. Kegagalan itu hal yang biasa. Dan Tuhan nggak marah kalau kita gagal. Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan terus-menerus. Makanya hari ini temanya adalah kesempatan yang baru. Aku yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan. Tapi kalau kita takut, kita tidak mau berubah, kita tidak mau melangkah, disitulah Tuhan mungkin marah sama kita. Karena aku percaya kegagalan itu sangatlah hal wajar. Seperti misalkan, kenapa bangsa Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun. Prosesnya itu aja. Tapi itu sebuah kegagalan, gitu. Tapi apakah Tuhan nggak memberikan kesempatan pada akhirnya mereka nyampe ke tanah Kanaan? Ya nggak. Kalau mereka aja bisa diproses 40 tahun, ya kalau tadi kamu nanya, kok kita diuji itu lagi prosesnya, itu lagi prosesnya. Ya bayangin aja bangsa Israel diproses 40 tahun di padang gurun. Baru akhirnya bisa menuju tanah Kanaan. Itu sih, beda. Yang penting adalah jangan takut untuk melangkah. Karena takut itu adalah lawan kata daripada iman. Dan saya percaya Tuhan, tugas kita di bumi ini cuma Tuhan mau membentuk kita, menyempurnakan kita. Supaya kita benar-benar mempunyai iman yang benar terhadap Dia. Itu. Oke, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor, untuk sama. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing, saya kasih kesempatan sekali lagi ya ini. Nanti setelah itu akan kita akhiri dan kita akan doa penutup dan doa berkat. Ya. Aku enggak. Ya, enggak apa-apa, Grace. Silakan. Pas sebelumnya aku juga sama kayak Kak Meida, sama
Kak Roy, bahkan sama kayak Pastor Brian juga gitu. Dulu masa lalu aku, walaupun aku sekarang aku umurnya 17 tahun dan masih SMA, masih sekolah, dan aku itu punya lingkungan yang buruk, lingkungan yang rusak dulunya, yang aku bawa sampai sana, bahkan susah untuk keluar. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan aku, Tuhan masih yakin sama aku kalau aku bisa keluar dari situ, yang dimana Tuhan, aku pertama kalinya di umur aku yang masih muda seperti ini, aku I saw Him, aku melihat Tuhan for the first time in my life, and I can hear His voice for the first time in my life too. Jadi aku pertama kali bisa dengar suara Tuhan, walaupun lewat hatiku, tapi aku bisa ngerasain bagaimana suara Tuhan dan bagaimana Dia mengatakan, waktu itu Tuhan bilang ke aku, emang aku waktu di posisi seperti itu aku nggak percaya sama yang namanya Tuhan. Dan dimana waktu itu Tuhan kasih aku kesaksian, kasih aku kesempatan yang besar, bahkan bisa dihitung jari orang bisa dikasih kesempatan sama Tuhan kayak gini, yang dimana aku tahu aku orang yang penuh, punya banyak dosa, dan banyak di luar sana yang bahkan kenal Tuhan tuh lebih jauh, bahkan lebih baik. Tapi Tuhan yakin sama aku, Tuhan percaya sama aku, jadi Tuhan kasih yang dimana aku waktu itu ngelihat Tuhan, aku waktu itu feeling touch with Him, aku feeling touch, aku dengar suara Tuhan, and melihat Tuhan gitu. Jadi dimana waktu itu aku punya yang dimana aku waktu itu, mungkin aku karena masih terlalu muda, jadi aku shock karena aku ngelihat Tuhan, yang dimana aku mikir Tuhan mau ngambil aku waktu itu. Yang sampai dimana ketika aku lihat Tuhan for the first time, aku bilang di hati aku, kalau memang Tuhan mau ngambil aku, that's okay, nggak apa-apa. Yang penting aku sama Tuhan waktu itu. Aku sampai bilang gitu waktu itu di hati aku, dan di situ kesaksian aku juga dimana Tuhan itu ngajak aku ngomong itu berkali-kali. Betapa nggak tahu dirinya aku yang meninggalkan Dia, tapi Tuhan yang datang ke aku, Tuhan yang nunjukin kalau Dia ada, dan Tuhan yang ngomong ke aku berkali-kali, ngajak komunikasi walaupun dari hati aku, tapi aku bisa ngerasain gimana sakitnya Tuhan waktu nanya ke aku, kenapa aku masih belum percaya sama Dia gitu. Aku di situ ngerasa wow, sakit. Aku bisa ngerasain suara Tuhan waktu itu sakit ketika Dia nanya kenapa aku masih belum percaya sama Dia gitu. Yang dimana aku ini punya lingkungan yang toksik sekali, bahkan keluarga aku pun sekalipun toksik gitu. Yang dimana aku juga Buddhism, keluarga mamaku, tapi keluarga mamaku udah pindah ke Kristen, yang dimana waktu itu aku gak dikasih yang namanya izin, dan gak dikasih, dan pasti banyak pertentangan dari keluarga mamaku, yang aku sampai pelayanan sampai seperti ini, tapi itu bisa aku lewatin. Dan dimana waktu itu aku ini punya anxiety, and aku sering untuk konsul ke psikolog karena aku punya trauma di masa lalu, trauma terhadap lingkunganku, yang dimana sampai sekarang itu belum sembuh, dan susah untuk menghilangkan traumatiknya, susah untuk menghilangkan dan memperbaiki mental health aku. Sampai dimana apalagi aku di sini pelayanan sama Tuhan, dan aku bangun community sendiri di kaki aku sendiri, tapi tetap bersama Tuhan, tapi itu rasanya agak susah. Apalagi aku punya mental health, di mana aku harus paham satu sifat-sifat community aku harus sedia ngedengerin mereka cerita, bahkan ceritanya berbeda-beda setiap hari. Aku harus bisa ngerti ceritanya gini, kasih jalan keluarnya seperti ini, yang dimana aku juga punya mental health, yang aku susah untuk kadang-kadang aku sampai overthink, kadang-kadang aku sampai pengen marah, tapi aku nanya lagi sama Tuhan, tapi aku doa lagi sama Tuhan supaya aku nggak mau marah-marah, aku nggak mau kecewa, aku nggak mau emosi-emosi menghadapin orang seperti itu, karena Tuhan kasih kesempatan gini, ya Tuhan mau aku punya aku punya hati yang lembut, jadi aku bisa untuk ngebimbing mereka, dan bisa untuk ngajak mereka sama-sama untuk ngelayanin Tuhan pakai hati yang lembut gitu. Yang dimana aku sendiri di sini agak sedikit susah, agak sedikit bingung, karena aku juga punya anxiety, aku juga punya mental health,
yang dimana aku juga harus mengurus diriku sendiri, bukan diri orang lain aja, ya. Yang dimana aku juga memang bisa membangkitkan diriku sendiri lewat Tuhan dan bisa memotivasi diriku sendiri, tapi ada di mana aku susah untuk ngelakuin itu dan ada di mana aku agak sedikit kesusahan, agak sedikit kecapean, bahkan aku pengen punya motivasi dari orang-orang lain, yang dimana aku pengen aku ngelihat motivasi dari orang lain, ya bisa aku terima, tapi agak sedikit ngeganjel dan agak sedikit aku susah untuk menerimanya, karena mungkin agak berbeda pikiran aku sama pikiran mereka, apalagi mereka belum pernah ngerasain yang namanya anxiety atau mental health, yang aku juga pernah kok ikut konseling MPWR yang untuk mental health, dan itu ngebantu banget sih. Tapi di sisi lain kadang-kadang aku juga ngerasa, aduh aku susah, aku pengen bangkit tapi aku nggak bisa untuk motivasi diriku sendiri lagi, aku udah terlanjur capek. Aku pengen gitu dari pastor sendiri, gimana sih aku untuk ngebangkitin lagi semangat aku, ngebangkitin lagi supaya mental health aku ini nggak ngebatasin untuk aku ngelayanin Tuhan, untuk aku ngajak orang-orang yang di community aku, bahkan semua orang, untuk aku bisa makin jadi terberkati, dan aku bisa juga menjadi orang yang punya berkat banyak ke semua orang gitu. Okay. Very good question, Grace. Dan kalau ngomongin mental health issue ya, it's very difficult. Karena I've been through it. My brother, aku punya kakak 2 yang been through mental health issue. Ini mestinya jadi aib, tapi kalau misalkan kamu tahu kenapa aku bisa ikut Tuhan sampai saat ini, itu karena proses, bukan karena aku mau. Gitu. Tapi aku percaya dari setiap proses ini, Tuhan buktiin di dalam kehidupan Pastor, bahwa dia telah menjadi Tuhan yang hidup, dan dia memegang janji-janjinya, dan dia genapin semua permasalahan Pastor dengan memulihkan keadaan Pastor pada saat. Singkat cerita, 2 kakak saudara Pastor sendiri punya mental health issue. 1 didiagnosa bipolar, 1 didiagnosa skizofrenia. Itu adalah 2 mental health yang berat, teman-teman. Boleh di ngomong slash to slash, ya udah gila. Gitu. Tapi Tuhan tetap nyanggupin untuk memulihkan mereka. Nah, satu hal yang mungkin aku bisa kasih tips kepada Grace adalah, mungkin tadi dari perbincangan kita dari awal pun Grace nanya, gimana kalau aku harus take rest? Gitu. Aku percaya itu waktunya kamu untuk dekat melekat sama Tuhan, mengerti akan fondasi yang sesungguhnya adalah kasih yang daripada awalnya yang kamu butuhkan kasih Tuhan, untuk pengenalan kamu akan Tuhan kamu yang besar, yang mengasihi kamu dengan luar biasa, biarpun dengan kekurangan kamu pada saat ini. Mungkin kamu punya mental health issue, saat ini kamu punya paranoia, anxiety yang tadi kamu ngomongkan. Kamu itu dikasih Tuhan. Gitu. Kita harus terlebih dahulu mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sangat-sangat besar. Kalau kasih itu sudah ada di dalam diri kita, kita mulai lama-lama mulai hilang kok anxiety itu. Kita mulai mengerti bahwa, oh oke, kita itu berharga, kita itu bernilai ya. Kita itu nggak usah khawatir. Gitu. Kita nggak perlu mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirkan. Karena kebanyakan orang punya mental health issue, selalu mikirin sesuatu yang di luar daripada kemampuan mereka. Gitu. Dan nggak perlu, gitu. Biar serahin ke Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita dituntun sama Tuhan kok. Ya, aku percaya Grace, kamu pun akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Justru dari cerita kamu ini, yang tadi kamu mungkin trauma, kamu ngomongin kamu itu menjadi kekuatan, strength buat kamu untuk bisa memberkati orang banyak. Itu bahwa jadi satu powerful testimoni bahwa kamu karena cerita itulah di dalam diri kamu bisa memberkati orang. Itu sih Grace. So, if you ask me, jangan pernah mikir kayak begini.
karena orang punya mental health issue adalah enemy-nya satu pikiran. Itu aja. Enemy-nya pikiran kita sendiri. Lawan kita adalah kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melawannya, harus mengerti bahwa oke, kita punya ada satu sosok yang memang benar-benar mengasihi kita tanpa syarat. Biarpun dalam kelalaian kita, mungkin ke masa lalu kita, mungkin traumatik kita, yang menghantui kita, itu biar Tuhan tetap mengasihi kita padanya. Itu sih, Grace. Ngebantu sih, Pastor, karena aku juga ngelewatin hal-hal berat, tapi aku minta sama Tuhan setiap hari untuk dikasih kekuatan baru, pengharapan baru, bahkan jiwa yang baru aku pengennya gitu. Tapi bersyukurnya Tuhan selalu ngedenger doa-doa aku, selalu ngejamah doa-doa aku, bahkan aku bisa berdiri sampai sejauh ini dikasih kepercayaan sama Tuhan, yang dimana aku juga sampai ada dimana di usia aku seperti kayak masih 17 tahun, masih terlalu muda, tapi Tuhan percaya aku untuk dari aku kesaksian banyak di tempat wadah, dan nggak cuma itu, Tuhan percaya sama aku untuk nulis buku yang sebenarnya lagi aku tulis juga, dan Tuhan sampai di mana Tuhan waktu itu nunjukin aku lewat mimpi, walaupun Tuhan ngejawab doa aku lewat mimpi terus, tapi aku waktu itu bingung. Tuhan ngasih aku nunjuk, aku buka buku, aku udah nulis buku, dan buku aku di situ aku masih belum mikir judulnya apa, tapi aku berdoa sama Tuhan. Malam itu aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan pakai aku walaupun keterbatasanku, I have a mental issue, and aku berdoa sama Tuhan kalau memang Tuhan ngizinin aku untuk pakai aku lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, aku pengen Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih buka jalannya. Aku bingung, Tuhan aku harus kasih judul buku ini apa, sedangkan Tuhan udah nunjukin di mimpi aku harus ini, tugas aku harus ini. Dan dimana waktu itu malam itu aku berdoa, dan malam itu juga Tuhan jawab doa aku, yang dimana dia langsung kasih walaupun lewat mimpi, tapi aku bisa ngerasain Tuhan ngejawab, dan Tuhan bilang, living by His grace gitu. Jadi aku di situ langsung mikir, oke, itu judul yang dikasih sama Tuhan. Yang sampai di mana aku coba untuk buat bukunya, dan ternyata judulnya di-approve. Ternyata Tuhan kasih aku kesempatan lagi, Tuhan kasih aku kemudahan lagi, dan Tuhan kasih aku jalan lagi untuk, walaupun aku di usia muda aku seperti ini, aku punya keterbatasan mental, aku punya anxiety, aku punya overthink, tapi aku bisa ngelewatin semuanya. Itu sih, Pastor, yang buat aku kuat sampai sekarang. Aku selalu ingat visi misi aku, tujuan aku apa, aku ngelakuin ini semua untuk Tuhan, untuk diri aku sendiri, bukan untuk dilihat orang lain atau bukan untuk orang lain. That's Thank you, good. Pastor. So good, Grace. I know, let me speak empowering for you. I want to speak empowering for you, ya, kalau boleh. Grace, I felt that God gonna use you amazingly. Itu justru karena permasalahan kamu inilah, kamu akan dipakai Tuhan. Tuhan akan libatkan kamu dalam generasi-generasi ke depan ini untuk mengubahkan mungkin anak-anak muda pada saat-saat ini. Dan mungkin nanti ke depan hari banyak orang, anak-anak muda yang akan punya masalah dengan mental health issue mereka. Karena percaya, apalagi kita di dalam kehidupan yang digital, ya, mungkin terkadang banyak orang yang merasa feel isolated, ada feeling they're alone. Mereka melarikannya ya kepada kehidupan digital. Dan disitulah kamu dipakai Tuhan. And from your testimonies, let there be used as your strength. Gitu. Jangan pernah takut dan selalu semangat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kamu. Pastor percaya bahwa greatly that Tuhan mau pakai kamu luar biasanya. Ya. This is Grace. Thank you, Pastor. Memberkati. Aku juga sekarang udah makin semangat. Yang sebelumnya mungkin aku agak sedikit capek dan agak sedikit jenuh, tapi
pas aku udah dengar pastor bilang kayak gini, makin semangat lagi, makin percaya lagi. Tuhan sekarang mungkin lagi kasih aku semangat baru lagi, kasih pengharapan baru lagi. Thank you, Pastor. Sama-sama, Grace. Ya, ini waktunya kita untuk foto bersama. Teman-teman yang close kamera bisa open kamera. Teman-teman yang close kamera bisa open. Oke. Nanti dalam hitungan ketiga akan saya foto. Silakan teman-teman menata dirinya masing-masing. Ya, saya tunggu. Wow, ada Bro Michael yang siap-siap. Keren. Dalam hitungan ketiga nanti akan saya screenshot. 1, 2, 3. Ya, teman-teman. Bentar. Teman-teman, ya bisa ganti gaya, akan saya foto sekali lagi. Dalam hitungan ketiga akan mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas sharingnya Pastor pada malam hari ini. Ya, mungkin Pastor bisa kasih closing statement untuk kita. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi atas kesempatan untuk bisa share testimoni. Semoga ke depan hari Pastor juga bisa share lebih banyak lagi information kepada kalian semua. Dan thank you so much untuk teman-teman semua. Dan I believe that kalian bakal dipakai dengan luar biasanya. Amen. Ada satu statement mungkin yang keinget dalam hati Pastor just saying this. Bahwa kita ingat kita adalah terang dan garam dunia, kata Tuhan. Dan Tuhan ngomongkan juga di firman-Nya bahwa garam itu ya untuk mengasinkan orang. Kalau nggak asin, untuk apa lagi digunanya? Untuk diinjak, hanya diinjak orang. Dan somehow in my heart was saying, banyak dari anak-anak muda pada saat ini pengennya jadi terang. Bener nggak sih? Pengennya cuma jadi terang, dilihat orang, to be in the spotlight, cuman, jadi contoh teladan, ya bagus, itulah terang gunanya, untuk jadi pelita, di mana untuk di dalam kegelapan orang bisa sedikit aja gerak-geriknya dicontoh sama orang, gitu. Ya. Tapi banyak orang lupa untuk jadi garam. Orang lupa untuk jadi garam. Garam itu kalau kita tahu kalau di bahasa untuk hari-harinya, garam itu sebagai produk yang dimana digunakan untuk cita rasa, ya, cita rasa makanan. Kalau dipakai, ditaruh, biarpun nggak kelihatan, tapi rasanya kan berdampak sekali, bener ya? Biarpun garam itu kalau ditaruh di makanan, di minuman kelihatan nggak sih guys? Enggak kan, sama sekali. Tapi rasanya, dampaknya itu luar biasa dan akan selalu diingat. Rasanya asin. Dan kedua, ngomongkan juga, garam itu gunanya kadang-kadang untuk mengawetkan, teman-teman. Kalau zaman dulu untuk mengawetkan, nggak pakai pengawet, ya, dipakai untuk mengawetkan daging, ikan, itu pakainya garam. Dan gunanya ngomongin ngawetin, itu gunanya garam. Dan ketiga, gunanya garam juga untuk mengobati. Mengobati itu kadang kita suka sariawan, suka kegigit tuh bibirnya, siapa yang suka sering kadang-kadang makan, suka kegigit. Nah, kadang-kadang kita pasti kumur pakai air garam ya, teman-teman. Sering banget ya, pakai kumur, pakai air garam. Nah, apa sih Pastor maksudnya mau dibawa tentang garam ini? Bahwa jangan lupa kita untuk jadi garam. Garam itu, biarpun untuk orang-orang kita tetap benar-benar memaintain, meng-caring orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin itu mungkin orang-orang yang terdekat kita satu orang, tapi kita tetap bisa meng-caring mereka. Kita tetap bisa memaintain mereka. Kita tetap bisa mengobati mereka, ya, memulihkan mereka, supaya mereka benar-benar kenal sama Tuhan. Ya, jadi message yang Pastor mau bawain kepada kalian, jadilah terang dan garam buat orang lain, supaya orang benar-benar kenal Tuhan. Itu sih, teman-teman. Thank you so much. I mean, I love today conversation bersama dengan kalian, dan semoga ada opportunity next-nya untuk cerita lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi ya, John. Thank you, John. Anyway, untuk generasi berkualitas, maju terus, semangat terus, pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, dan terima kasih kepada pastor yang sudah sharing. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, nanti saya minta pastor untuk doa impartasi spirit dan doa blessing buat kita supaya kita lebih excited, lebih on fire dalam melayani generasi, dan sekaligus nanti doa penutup dan doa berkat. Waktu selanjutnya saya serahkan pada pastor. Oke. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Kita kejamkan mata. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini yang telah Kau kumpulkan kami semua ya Tuhan. Bukan hanya kebetulan kami ada di tengah-tengah ini. Kami baru sharing live testimony satu dengan sama yang lain ya Tuhan. Di komunitas generasi berkualitas ini ya Tuhan. Kami percaya komunitas ini akan dipakai dengan luar biasanya, akan dipakai dengan dahsyatnya ya Tuhan. Dan Kau akan pakai teman-teman yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Dari semua teman-teman kami, dari Grace, John, Marcel, Maida, James, dan juga Michael, ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai mereka menjadi terang dan garam-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini, ya Tuhan. Mereka bukan hanya mau kelihatan untuk just for self-centered di dalam untuk melayani Engkau, tapi mereka benar-benar menjadi garam untuk mengasinkan orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarpun mungkin kita nggak dipuji, mungkin pun kita nggak dikasih mungkin like sama orang lain, tapi kami percaya bahwa Engkau sendiri yang mengkasih like kepada kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sendiri yang memuji kami, Engkau sendiri yang mengatakan, hai hamba yang setia dan yang baik, Engkau telah melakukan semua perkara dan menjadi terang dan garam buat banyak orang. Dan pastinya Tuhan akan memberkati kalian semua. Saya percaya Tuhan akan memakai kehidupan kalian lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Ya, biar kehidupan kalian selalu dilindungi daripada hal jahat. Dan iblis manapun tidak bisa mengganggu kehidupan kalian kalau engkau diproteksi oleh darah dan biru Tuhan Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, engkau dilindungi dan dibungkus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai hari ini, biarlah engkau melangkah dengan iman, percaya engkau mempunyai tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, masing-masing dengan sesuai kesanggupan kalian masing-masing. Dan kami percaya engkau akan dipakai dengan luar biasa untuk membawakan nama Tuhan untuk dibesarkan di orang-orang sekitar kalian. Saya percaya Tuhan akan memakai kalian dengan luar biasa. Saya mau impartasi, ya Tuhan, roh, biar ada roh-roh Tuhan selalu menghinggap dalam kehidupan kalian, ya, selalu dipakai, selalu berapi-api, selalu semangat terus. Saya percaya kehidupan mereka akan terus semangat, ya Tuhan. Biarpun terkadang mereka capek, tapi biarlah mereka percaya bahwa ada Tuhan selalu mengangkat mereka kembali untuk punya kekuatan yang baru lagi, ya Tuhan, untuk melayani Engkau. Bapa, terima kasih atas komunitas yang dahsyat ini. Pakai mereka, ya Tuhan, biar jiwa-jiwa anak-anak muda berdatangan lebih lagi, ya Tuhan, dan biarlah mereka bisa dimenangkan, ya Tuhan, oleh komunitas ini. Bapak pakai teman-teman semua yang ada di sini, dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka ada melayani, maupun di dalam tempat pekerjaan mereka, mungkin di dalam keluarga mereka, mungkin di dalam kuliah mereka. Saya percaya mereka akan dipakai dengan luar biasanya, ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan akan Kau buat berhasil, dan kehidupan mereka akan selalu naik dan tidak akan turun. Kehidupan mereka akan selalu bertumbuh dan berbuah, dan biar buah-buah itu bisa banyak dinikmati banyak orang, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa panjatan dari hamba-Mu untuk teman-teman kami yang ada di komunitas ini. Bapak, sekali lagi, kami hanya bisa berserah, menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi.
Pakai kami sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya kehidupan kami, masa depan kami, indah di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.